Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Halo guys, video kali ini akan melakukan pemasangan peredam di mobil Nissan Kicks. Nah, kita lihat dulu proses pemasangan peredam pada bagian fender roda depan ini. Pemasangannya menggunakan peredam Nitto dengan ketebalan 1,5 mili. Nitto ini adalah standarisasi OEM buat mobil Jepang dan tentunya teknologinya pun dari Jepang. Dan kita aplikasikan ke bagian fender di mobil Nissan Kicks e-Power ini. Nah, keuntungan menggunakan peredam Nitto ini adalah sangat ringan di kelasnya ya, untuk kelas aluminium multi-rubber, karena ketebalannya ini juga tipis 1,5 mili, namun aluminiumnya ini cukup tebal, jadi mampu mengurangi kebisingan pada bagian roda. Setelah melakukan pemasangan peredam dengan menggunakan alat roll, dan memang untuk peredam Nitto ini cukup memakan waktu yang lama karena aluminiumnya itu sangat tebal dan kaku, jadi butuh kesabaran ya guys untuk memasang peredam Nitto ini. Nah, selesai sudah pemasangan peredam fender bagian bodi, ini adalah lapisan pertama. Untuk lapisan kedua, kita akan memasang pada bagian cover fender yang dimana bahannya ini terbuat dari plastik. Di sini kita menggunakan peredam dari Silent Coat Isolator. Dengan ketebalan 6 mm, bahan lemnya ini mengandung serat fiber. Nah, berbeda dengan cover fender roda belakang ini, bahannya dari karpet. Nanti kita akan gunakan dengan bahan yang berbeda. Sebelumnya kita simak dulu. Untuk fender roda belakangnya seperti ini, dia tidak ada peredam sama sekali, hanya ada kaleng bodi saja. Untuk proses pemasangan fender roda bagian belakang sama seperti bagian depan nih guys, menggunakan peredam Nitto. Dan memang banyak beredar peredam berjenis aluminium seperti Nitto ini. Namun kita harus lebih teliti lagi untuk melihat bahwa peredam aluminium Nitto ini benar-benar real aluminium, bukan dari bahan metal film. Terlihat di sini juga aluminiumnya sangat kaku dan juga tajam. Oleh sebab itu untuk pemasangannya diperlukan menggunakan sarung tangan. Nah, ini proses pemasangan sebelum menggunakan alat roll, dan setelah menggunakan alat roll kita bisa lihat perbedaan peredamnya ini dapat merekat sesuai dengan bentuk bodi fender mobil ini. Nah, kebetulan alat roll yang kita gunakan ini adalah merek Silent Coat. Kalian juga bisa dapatkan di toko online dengan merek berbeda pun. Yang penting dapat meroll sempurna, hasilnya seperti ini. Nah guys, baik yang tanya juga nih, apakah pemasangan peredam fender ini dapat mudah copot pada saat kita mungkin menerabas banjir atau menerabas genangan air? Tentu tidak ya guys, balik lagi tergantung peredam yang kalian gunakan. Apakah menggunakan bahan premium seperti Nitto ini yang memiliki daya rekat yang sangat kuat atau tidak. Nah, untuk lapisan kedua pada bagian fender roda belakang ini adalah terbuat dari bahan karpet. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan bahan yang berbeda nih guys untuk lapisan keduanya. Menggunakan Silent Coat, jenisnya yang kita gunakan adalah absorber. Bahannya ini memang menyerupai bentuk busa telur, yang dimana kalian sudah tidak asing lagi ya guys untuk peredam bahan model seperti ini. Tapi yang membedakan Silent Coat ini adalah lemnya sudah include dengan bahan serat fiber, dan juga bahan ini tidak mudah menyerap air dan juga tahan panas. Jadi seperti ini nih guys proses pemasangan peredam fender bagian roda belakangnya di lapisan keduanya. Nah guys, dengan pemasangan peredam fender roda ini apakah bisa hilang 100%? Tentu tidak. Menurut kami hanya sekitar 20-30%. Dan tentunya ekspektasi orang pasti berbeda dong guys. Ada yang bilang cukup kedap, ada yang bilang kurang kedap. Oleh sebab itu kita tambahkan lagi pemasangan peredam pada bagian lantai, di mana peredamnya hanya bagian tertentu saja dan juga di bagian bawah dashboard dengan menggunakan rock wool. Nah, untuk bagian lantainya ini kita menggunakan peredam yang sama, yaitu peredam Nitto. Di keseluruhan lantai dan bagian fender belakang kiri ini terlihat untuk pemasangannya di bagian dalam, di bagian luar, dan di bagian rodanya, termasuk di daerah ban serep. Bisa dibilang mobil Nissan Kicks ini adalah mobil hybrid ya guys. Bisa dibilang mobil Nissan Kicks ini adalah mobil listrik. Ternyata dibutuhkan juga loh untuk pemasangan peredam supaya kabinnya ini lebih senyap lagi. Nah, terlihat pemasangan fender kanan kirinya sudah selesai, dan ini bagian jok tengah. Di bagian bawahnya juga pemasangan peredamnya sudah full. Kita tambahkan lagi peredam, tapi kita tidak menutup kompartemennya. Dan di sini terlihat jalur kabelnya juga kita tidak tutup dengan peredam. Kita bongkar dulu keseluruhan kabel-kabelnya ini, kita pasang peredam, lalu kita pasang lagi kabel-kabelnya. Jadi dengan pemasangan seperti ini terlihat rapih
dan memang dibutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Dan kalau kita lihat ini dengan pemasangan perdam fender dan bagian lantai, tentunya akan mengurangi kebisingan di bagian roda sekitar 40%. Balik lagi nih guys, tergantung ekspektasi kalian masing-masing ya. Menurut kami 40%, menurut kalian mungkin bisa kurang dari itu atau lebih dari itu. Bahkan atau sudah puas. Nah, ini asli bawaan perdamnya ada rock bull, itu standar di bawah dashboard semua ada. Tentunya kita tambahkan lagi ya dengan perdam aluminium Nitto ini. Dan di bagian konsolnya juga kita tambahkan perdam keseluruhan bodi ini. Jadi pemasangan di workshop kami seperti ini guys. Nah, gimana nih soal harga? Ya harga balik lagi relatif. Kalau Anda sayang dengan mobil Anda, tentunya Anda pilih peredam yang berkualitas premium. Apalagi Anda akan pakai mobil ini 5 tahun ke atas ataupun hanya untuk pemakaian 1-2 tahun masih worth it kok. Atau bisa juga dengan pemilihan peredam Ground Zero yang lebih murah, tapi hasilnya pasti beda dong. Oke guys, untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa datang langsung ke workshop kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!